Hai, welcome to Teras Santai Official yang membahas tempat-tempat santai yang asik buat healing, sambil ngunyah, sambil ngopi, pokoknya santai-santai aja deh. Gimana? Udah sempat healing belum hari ini? Halo, ketemu lagi dengan Nona Teras. Dan Nona Teras kali ini lagi excited banget nih, mau nunjukin ke kalian villa di puncak yang mewah. Konsepnya authentic colonial Dutch gitu ya, dan harganya masih sangat reasonable. Ini bukan villa baru ya teman-teman, tapi kesan wow-nya tuh masih dapet banget. Nama villanya adalah Villa Cempaka Fontaine-la-Rivière. Lokasinya ada di daerah Puncak Cisarua ya. Nah tadi kalau teman-teman perhatiin jalanannya tuh kecil banget sih emang. Jadi kayaknya kalau pas lewat jalan tadi tuh harus banyak-banyak doa aja ya. Supaya nggak papasan mobil juga. Tapi setelah ngelewatin gerbang tadi, udah agak lumayan sih ya ini, walaupun jalanannya masih agak kecil, tapi view alam di sekitarnya tuh luas dan seger banget. Jadi di daerah sini tuh banyak villa-villa gede ya teman-teman, villa-villa pribadi gitu. Tapi Nona Teras nggak paham juga sih ya, apakah villa-villa lainnya ini disewain juga atau enggak. Nah ini ada belokan ke arah kanan ini udah sampai ya kita di Villa Cempaka Fontaine-la-Rivière. Kebetulan banget sebelumnya lagi nggak ada tamu yang nginep, jadi kita bisa early check-in jam 11. Nah yang bulatan di tengah ini sebenarnya air mancur ya teman-teman, tapi sayangnya lagi nggak berfungsi. Jadi villa ini tuh memang temanya klasik ala Eropa gitu. Konsepnya authentic colonial Dutch, jadi bergaya klasik kolonial Belanda gitu ya. Nah ini ada rumah terpisah di sebelah kanan, ini adalah rumah untuk yang jagain villanya ya. Di sini ada Pak Ujang, istri dan anaknya yang tinggal di sini dan siap membantu kebutuhan-kebutuhan tamu villa. Lalu ini kendaraan tamu villa bisa diparkir di sini juga. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari halamannya pun konsep klasik kolonialnya udah kelihatan banget ya. Walaupun villa ini tanpa pagar, tapi area rerumputan yang dibuat berundak-undak melingkar di depan villa ini seperti pagar hidup yang memberi kesan private sekaligus natural gitu. Dan kerennya lagi, di depan villanya ini tuh ada view hamparan sawah dan perbukitan juga. Kece berat ya view-nya. Dan ini tuh kita baru di halaman villanya aja loh, belum masuk ke dalam udah bikin terkagum-kagum ya nggak sih? Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nuansa klasik kolonialnya terasa banget ya di setiap elemen interiornya. Jadi infonya nih, villa ini dibangun tahun 2000, benar-benar dibangun dari pondasi awal ya, bukan renovasi dari bangunan tua. Jadi memang dari awal villa ini dibangun dengan konsep rumah klasik kolonial Belanda. Kemudian mulai tahun 2017 ya, kalau nggak salah villa pribadi ini mulai disewakan. Karena ini adalah villa pribadi yang disewakan, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa foto-foto keluarga pemilik villa. Jadi ini adalah foto owner Villa Cempaka ini. Menurut info yang saya dengar, sang ibu memang ada keturunan Belanda. Jadi mungkin hal itu juga menjadi salah satu dasar konsep villa ini dibuat. Dan sekarang villa ini dipegang atau diurus oleh menantunya yang biasa dipanggil Pak Ted. Pak Ted ini sendiri adalah keturunan Belanda. Nah di sini kalian juga bisa melihat ada lukisan foto Pak Ted dan istrinya dengan tema klasik sesuai konsep villa ini. Saya suka banget deh dengan detail elemen interiornya. Pemilihan tegel lawas dari Yogyakarta di area ini tuh mempercantik ruangan sekaligus memberi kesan klasik dan mahal gitu ya. Di pojok ruangan ini juga ada grand piano yang bisa dimainkan. Nyenengin banget nih kalau ada yang bisa main piano pas lagi kumpul keluarga, bisa sambil sing-along ya. Oke lanjut, kita masuk lebih ke dalam lagi dan di sini kita bisa lihat ada area terbuka di tengah bangunan villa ini. Dan ini di tengahnya bener-bener bolong tanpa atap ya, jadi villa ini tuh tetap sejuk walaupun tanpa kipas atau AC karena memang udah bagus sirkulasinya. Di bagian tengah sebetulnya juga ada air mancur lagi, tapi sayangnya kemarin lagi under maintenance, jadi nggak nyala. Nah mungkin nama villa ini ada kata Fontaine-nya karena memang ada beberapa air mancur ya di sini. Nah lanjut kita lihat lagi area publik lainnya. Ini sekarang masuk ke area ruang makan. Ruang makannya ini cukup besar dengan dominasi material kayu solid. Lantainya pun pakai kayu solid juga ya. Ini bisa untuk 8-10 orang. Terus di ujung, di bawah cermin ada hiasan perapian juga. Ruang makan ini juga sirkulasinya bagus ya, dikelilingi pintu-pintu dan jendela-jendela besar yang view-nya langsung menghadap ke halaman belakang yang lengkap dengan kolam renang. Asik ya, luas banget view-nya.
Nah, kalau kalian mau makan sambil lihat pemandangan juga tersedia meja piknik buat kalian yang mau sambil nikmatin suasana outdoor. Di sini kapasitasnya bisa sampai 6 orang ya. View-nya juga menghadap ke halaman belakang yang luas banget, ada pool dan ada view sungai juga. Nanti kita lihat lebih deket ya. Oke lanjut, sekarang kita masuk ke area dapurnya yang cukup besar dan cukup lengkap ya peralatannya. Nuansa warna dapurnya ini cantik banget hijaunya. Nuansa warna dapur European style ya ini ya. Dan saya tuh suka banget tipe dapur yang ada jendela-jendelanya gini, jadi seger, nggak panas, dan enak gitu sirkulasinya. Lalu ini di atas double sink juga ada jendela lagi menghadap ke area meja piknik tadi. Jadi kalau lagi cuci piring nggak bosen ya, bisa sambil liatin view di luar. Ini ada kompor Modena 4 tungku dilengkapi oven juga. Terus di kabinet atas ada piring-piring, ada cangkir-cangkir juga lengkap dengan tekonya. Terus ini ada rice cooker, tudung saji, dan toaster juga. Lanjut di kabinet bawah ini ada panci-panci dan wajan dengan berbagai ukuran. Terus di laci-lacinya ini ada alat makan sendok garpu, ada saringan, ada peniris minyak, ada alas piring juga buat di meja makan. Terus ada pisau, spatula, gunting, dan sebagainya. Terus ini juga ada serbet ya. Lalu di bawah ini ada banyak mangkok-mangkok dari yang sedang sampai yang gede. Terus ada tempat nasi juga. Pokoknya lengkap lah ya. Terus ini ada tray dan ada microwave juga ya. Dan pastinya ada kulkas yang cukup besar juga, di dalamnya bersih. Ini ada beberapa bahan makanan dan minuman yang kami simpan di sini. Dan di sini sebetulnya juga ada dispenser aqua galon ya, tapi lupa nggak divideoin. Posisinya tuh persis di seberang kulkas. Oke lanjut, sekarang kita lihat public area yang di teras belakang. Area teras belakangnya ini cantik dan nyaman banget dengan kursi-kursi yang dilengkapi dengan bantalan-bantalan warna putih. Dan area teras belakangnya ini cukup luas ya. Ini juga bisa jadi ruang keluarga buat santai-santai. Kemarin selama Nona Teras nginep di sini, justru area ini yang paling sering dipakai buat ngumpul keluarga. Areanya yang terbuka dan posisinya yang lebih tinggi dari view di depannya tuh bikin pandangan ke sekitarnya berasa luas banget. Bersantai di area ini memang bakal betah banget sih, gimana enggak? View-nya tuh cakep banget. Ada poolnya yang gede, sekitarnya tuh ada area perbukitan dengan pohon-pohon besar. Dan yang paling spektakuler, ada aliran sungai dengan bebatuannya yang cantik dan bikin peaceful gitu suasananya. Asik banget ya. Oke, sekarang kita turun mendekat ke pool ya. Tapi sebelum itu kita intip dulu yuk game room yang ada di bawah ini. Jadi ruangan di bawah ini tuh juga favorit nih, karena di dalamnya adalah tempat untuk bermain biliar. Asik banget ya. Dan ruangan ini interiornya juga kece dan masih inline dengan tema klasik kolonialnya. Meja biliar Thunderbird senada dengan lantai yang dilapisi kayu solid. Furniture-furniture lainnya juga masih bergaya klasik. Ada kursi bar dan meja bar yang menempel di dinding samping kanan dan kiri ruangan dengan style klasik yang elegan. Nah terus ini ada pintu yang menuju ke toilet. Toiletnya pun bergaya klasik ya dengan nuansa putih-putih dan ini tuh bersih banget. Terus ini ada pintu lagi. Ini tuh pintu yang langsung menuju ke area outdoor. Nah ini bagus ya, ada jalan setapak gini dari luar menuju ke toilet. Jadi kalau abis berenang bisa langsung ke toilet tanpa harus bikin becek di area game room tadi ya. Nah poolnya ini cantik ya. Dan ini adalah area gazebo-nya. Gazebo-nya cukup besar dengan kursi-kursi dan daybed klasik dilengkapi bantalan putih senada dengan warna atap dan pilar-pilarnya. Lalu di bagian belakang gazebo ada semacam hutan kecil gitu ya, terus ada aliran sungainya juga. Poolnya ini termasuknya besar ya untuk ukuran private pool. Kedalamannya mulai dari 1 sampai 3 meteran. Semakin dekat ke arah gazebo, semakin dalam dan ini airnya air dingin ya. Tapi karena sekarang lagi musim panas, jadi dinginnya masih oke kok. Kerennya lagi, di sini tuh ada jacuzzinya juga loh. Ukurannya nggak besar, tapi oke banget buat berendam anget-anget abis berenang. Apalagi di daerah puncak gini kalau ada jacuzzi tuh kebantu banget ya buat ngangetin badan. Dan ini dia view sungai dengan bebatuannya yang cantik. Bener-bener merefresh mata dan pikiran banget deh ini view-nya. Cakep banget ya. Ngebayangin kayak apa rasanya jadi pemilik villa ini. Mau refreshing tinggal pilih ke depan rumah, lihat view sawah dan perbukitan. Atau tinggal jalan ke belakang rumah, nikmatin view sungai lanjut berenang. Aduh.
Dan asiknya lagi semua areanya ini private ya, jadi walaupun areanya luas banget tapi privasinya tetap terjaga. Bener-bener mewah. Nah ini kalau kita lihat dari bawah, jadi keseluruhan tampak bangunan dan area villanya seluas ini ya. Luar biasa deh. Nah kalau berenang di sini tetap harus waspada ya di bagian yang dalam, apalagi buat yang berenangnya pas-pasan kayak saya. Pokoknya di sisi yang kanan ini kedalamannya masih sekitar 1,2 meter, lalu semakin ke kiri warna airnya juga semakin gelap menandakan area yang kedalamannya udah sampai di 3 meteran. Oke lanjut, sekarang kita bahas private areanya. Di sini ada 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Nah ini kita mulai dari kamar pertama yang ada di sayap kanan dari pintu masuk villa ya. Jadi posisi kamar ini tuh ada di dekat grand piano tadi. Kamarnya ini luas, lantainya kayu solid, ada sepasang kursi klasik juga dengan bantalan putih, ada chandelier lamp, bednya juga bergaya klasik ukuran queen size dengan fabric nuansa putih ala hotel, lalu di dalam lemarinya disediakan 2 buah handuk mandi. Kamar ini juga memiliki jendela-jendela yang view-nya langsung ke sisi depan villa, yaitu view cantik perbukitan dan persawahan. Terus kamar ini juga punya kamar mandi sendiri. Kamar mandinya ini cukup besar ya, desainnya klasik juga sesuai konsep. Area bathtub dan area showernya terpisah, ada air panasnya juga jadi aman gak dingin. Tapi memang untuk amenities seperti sabun, sampo, sikat gigi dan lain-lain gak ada ya. Jadi bawa sendiri dari rumah. Yang pasti kamar mandinya ini bersih banget. Oke lanjut, kita menuju ke kamar berikutnya yang posisinya di sebelah kamar yang tadi. Nah di sini ada bed klasik yang ukurannya lebih kecil dari queen bed tadi, tapi masih bisa sih buat tidur berdua kalau badannya kecil-kecil ya. Terus juga dilengkapi dengan pencahayaan yang cantik dari chandelier dan table lamp warna hijau di sisi kanan dan kirinya. Nah ini ada yang menarik ya, di bagian jendelanya tanpa kaca dan daun jendelanya ini bisa dibuka lebar untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami dari dalam rumah. Jadi mengingat villa ini tanpa AC dan kipas, model jendela begini sangat membantu ya supaya kamar tetap terasa sejuk. Lalu di sini juga sama seperti tadi, di dalam lemari disediakan 2 buah handuk mandi. Di kamar ini juga punya jendela yang view-nya langsung ke arah taman berumput. Kamar ini juga punya akses langsung ke kamar mandi. Kamar mandinya di sini lebih kecil, ada wastafel, area showernya terpisah, ada air panasnya dan toilet. Nuansa klasiknya tetap terasa ya dengan pencahayaan lampu-lampunya yang cantik. Di sini juga sama, tidak disediakan perlengkapan mandi. Lalu ini ada pintu lagi dan pintu ini menuju ke area terbuka dalam villa di bagian tengah tadi ya. Jadi kamar mandi ini adalah kamar mandi sharing yang juga bisa diakses oleh tamu lain. Lanjut kita ke kamar ketiga yang letaknya di sisi sayap kiri villa dari arah pintu masuk utama. Nah ini kamar paling oke sih kalau menurut Nona Teras ya, karena jendelanya tuh paling banyak. View-nya juga lebih beragam dan satu-satunya kamar yang bisa dengar suara aliran sungai paling jelas. Bednya ukuran queen bed, ada chandelier lamp-nya juga, terus lantainya juga dilapisi kayu solid, sama seperti kamar tidur lainnya ya. Nah sekarang kita lihat view-nya kemana aja nih. Jadi jendela di sisi yang tadi ini menghadap langsung ke view taman rerumputan hijau. Jendela yang ini juga masih sama view-nya, jadi terasa nyaman ya bisa dapat akses view hijau-hijau yang luas. Lalu jendela yang ke arah ini view-nya langsung menghadap ke pool dan perbukitan dengan pepohonan tinggi. Dan asiknya lagi dari jendela ini suara aliran sungainya terdengar jelas ya, jadi rasanya tuh menenangkan banget buat yang tidur di kamar ini. Kamar ini juga punya akses langsung ke kamar mandi, tapi sebelum itu ini di dalam lemari juga disediakan 2 buah handuk mandi. Dan ini kita lihat kamar mandinya seperti apa ya. Desainnya masih sama, nuansa klasik juga, dan ini juga versi kamar mandi yang kecil ya, tanpa bathtub. Di sini juga sama, tidak disediakan perlengkapan mandi. Nah ini kita lihat ada pintu lagi, dan pintu ini tuh menuju ke kamar yang di sebelahnya. Jadi kamar mandi ini sharing dengan kamar tidur di sebelahnya ya. Jadi ini adalah kamar keempat. Nah di kamar ini ada 2 single bed dan kamar ini juga punya view ke arah taman rerumputan hijau yang luas. Di dalam lemari juga sama ya, disediakan 2 buah handuk mandi. Oke lanjut kita ke kamar kelima, lokasinya persis di samping kamar yang tadi, tapi juga bisa diakses dari arah ruang tamu di sisi sayap kiri dari pintu masuk villa.
Kamar ini cukup besar ya, dan desainnya kurang lebih sama dengan kamar pertama yang dibahas yang dekat dengan grand piano tadi. Bedanya, kamar ini punya akses connecting door ke kamar di sebelahnya yang isinya 2 single bed tadi ya. Di sini bednya ukuran queen bed, ada chandelier lampnya juga, terus dari jendelanya punya view cantik ke arah perbukitan dan persawahan area depan villa. Lalu di sisi satunya, jendelanya memiliki view ke arah area taman rerumputan yang luas tadi ya. Dan sama juga seperti di kamar-kamar lainnya, disediakan 2 handuk mandi di lemari. Kamar ini juga punya akses langsung ke kamar mandi dalam, dan ini tipe kamar mandi yang besar dan luas. Ada bathtubnya sama dengan kamar mandi yang di kamar tidur yang pertama ya. Cuma beda warna aja, kalau yang pertama warna coklat kemerahan, kalau yang ini tuh ijo-ijo sage green gitu ya. Fasilitasnya juga sama, ada air panasnya, tapi perlengkapan mandi bawa sendiri. Dan ini udah malam, kita lihat sebentar suasana malam di sini kayak apa ya. Ini di bagian teras depannya, sayangnya di tamannya gelap ya, tapi jadinya kerlap-kerlip lampu-lampu di perbukitan itu jadi kelihatan sih. Dan ini suasana di dalam villa, pencahayaannya oke, cukup terang dan cozy, nggak remang-remang spooky gitu ya. Cakep kok di sini suasananya kalau malam, pencahayaannya terlihat cantik, terang, tapi tetap warm ambience-nya. Nah ini lagi sibuk nyiapin balon-balon, soalnya nanti mau sambil rayain ulang tahun kakak saya dan juga ponakan saya. Ini di dapur juga lagi pada sibuk masak ya. Jadi kita tuh dinernya masak sendiri nih ceritanya, biar seru. Nah kita pilih area teras belakang yang semi outdoor buat venue kumpul-kumpulnya. Jadi buat manggang-manggang, barbekyuan kayak gini enak ya. Oh ya, kalau kompor-kompor portable-nya itu kita bawa sendiri ya. Sebenarnya di sini nggak boleh ngadain party atau event gitu, tapi kalau cuma party kecil-kecilan, acara keluarga gini sih masih nggak apa-apa. Yang penting selalu jaga kebersihan, jaga properti di sini dengan baik, dan sesudahnya juga dirapikan seperti semula. Sesudah party kecil-kecilan bisa lanjut seru-seruan main biliar di game room. Kalau udah begini bareng keluarga nggak kerasa bisa main terus sampai tengah malam ya. Dan ini sekarang udah pagi, di meja makan udah tersedia nasi goreng spesial buatan Bu Wiwi, istrinya Pak Ujang yang jaga di sini. Ini nasi gorengnya tuh beneran enak, bumbunya asli, nggak pakai bumbu instan, jadi rasanya tuh lebih fresh. Jadi menu free breakfastnya ini ya, ada nasi goreng, telur ceplok, potongan timun dan tomat, dan teh panas. Nah kalau yang lain-lain ini sisa-sisa makanan semalam. Nah ini lanjut tiup lilin babak 2 ya. Yang ini ultahan ponakan saya, jadi memang ultahnya beda sehari sama kakak saya. Lumayan lah ya, satu venue bisa buat 2 ultahan sekaligus. Paket hemat. Yang penasaran harga sewa villanya ini berapa? Oke kita bahas ya. Jadi untuk booking villanya melalui Airbnb, di dalamnya ada 5 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Maksimal 10 orang, ada wifi tapi nggak ada AC atau kipas karena sirkulasi udah bagus dan suhu di puncak juga sejuk. Nah untuk harganya kemarin Nona Teras dapat di harga totalnya 4,5 juta sekian per malam dan ini harga weekend ya. Jadi harganya masih sangat affordable. Kalau dibandingkan dengan fasilitas yang didapat, ini bisa dibilang wow ya. Mulai dari depan villa sampai belakang, almost perfect semuanya. Konsepnya kuat banget dan villanya sendiri sangat bersih dan terawat. Jadi gimana? Kalian tertarik nggak nyobain nginep di sini, ngerasain sensasi jadi orang kaya sehari? Oke, thanks for watching. See ya! Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you.